Assalamualaikum. Semestinya refleksi iman itu ada bentuk, ada wujudnya. Karena kata-kata iman selalu disandingkan dengan amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Tidak beriman seseorang kecuali dia juga melaksanakan amal-amalan soleh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ada sandingan antara iman dan aktivitas. Maka dalam hadis Nabi itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim zarahu. Dia harus memuliakan tetangganya. Maka iman itu tidak hanya tersimpan dalam kolbu, tapi ada refleksi. Harus disandingkan dengan aktivitas nyata. Ada wujudnya. Tidak hanya meyakini sesuatu, tidak hanya percaya kepada sesuatu, tapi tidak ada refleksinya. Maka sebagai contoh, Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yawmul la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah. Ya orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hartamu yang kami berikan sebelum datangnya hari yang tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi syafaat, yaitu hari kiamat. Maka sebelum hari itu datang, kalimat iman, dan itu diperuntukkan hanya orang-orang yang beriman, untuk senantiasa berinfak, bersedekah, membagi harta yang didapat dari Allah itu kepada orang lain, menebar kebaikan, menebar amal soleh. Itulah refleksi dari iman. Karena disinggung oleh Allah dalam Quran surat Muhammad itu, wa may yabkhal fa innama yabkhal an nafsih. Siapa yang pelit, maka sungguh dia pelit kepada diri sendiri. Kata Allah, jika ada yang bertanya tentang infak, Muhammad, sampaikan, infak terbaik itu diberikan kepada wabil walidaini, kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, dan kepada ibnu sabil, musafir, fisabilillah. Nah itu kriteria kepada siapa seharusnya itu diberikan, kepada orang-orang terdekat orang tua, orang-orang terdekat terlebih dahulu, baru kepada yang lain. Maka sungguh refleksi iman itu dijelaskan dalam Quran, ada wujudnya. Tidak hanya mengatakan aku beriman, tapi tidak melakukan refleksi dari iman itu. Itu penting sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah. Bahwa yang harus dipahami itu, refleksi iman tadi itu jelas, itu menjemput ampunan dan rahmat Allah. Itu jelas. Jadi ketika kita sedekah itu refleksi iman, itu kita menjemput ampunan dan rahmat dari Allah. Maka jika ada bonus dari sedekah misalnya, sebagai misal dalam Quran itu dikasih bonus bagi orang-orang yang sedekah, kama salih habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang sedekah itu seumpama itu satu biji kemudian menjadi 7 tangkai, tiap-tiap tangkai ada 100 biji, maka penggantiannya itu 700 kali lipat dari sedekah. Maka itu banyak diaplikasikan kepada orang-orang yang ketika berlebihan atau kekurangan, maka sedekah senjata ampuh untuk menaikkan limpahan rezeki. Sedekah 1000 diganti 700 kali lipat, dan seterusnya sesuai kehendak Allah. Itu sebagai perumpamaan yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal kita melakukan satu amal kebaikan, semua diganti. Tapi satu hal yang juga sangat penting, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, bahwa berikan harta terbaik ketika kamu berinfak, ketika kamu sedekah. Maka jangan ngomong beriman kalau infaknya masih dipilih-pilih terhadap harta-harta atau barang-barang yang memang kita pun tidak suka. Jadi berikan harta terbaik, maka Allah akan memberikan hadiah terbaik dari aktivitas sedekah itu sebagai refleksi iman kita. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Wallahu a'lam bishawab.